Baik saudara, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Citrita Kemala tentunya dalam Serambi Topik. Seperti biasa, tentunya berita-berita penting dari Harian Serambi Indonesia kita hadirkan di sini, kita diskusikan. Dan kali ini bersama Bung Bukhari M. Ali selaku Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Selamat pagi Bung Bukhari. Pagi Entah. Pagi yang bagaimana hari ini Bung? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Iya. baik Bung. Bung, kita ke informasi dari Harian Serambi Indonesia, berita-berita penting yang dirangkum di Harian Serambi Indonesia. Kami persilahkan Bung untuk diberitakan. Iya, setidaknya ada 3 topik yang menarik untuk berita yang menjadi berita utama Serambi Indonesia hari ini. Yang pertama soal ada desakan dari LSM dan beberapa pengamat dan aktivis lainnya meminta kepada KPK agar segera mengumumkan kekayaan dari para calon bupati kabupaten kota. Karena untuk gubernur sudah ada ya, gubernur sudah ada, kemudian bupati baru 2 dari Biren dan kota Sabang. Baik. Sebelumnya belum. Kemudian yang kedua juga tentang lanjutan pemeriksaan kasus dugaan dokumen palsu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Aceh, yaitu Kepala Biro Umum Bung Asnal yang saat ini juga menjadi PLT Wali Kota Sabang. Jadi kemarin dia diperiksa dari pagi dan sampai sore kayaknya. Nah, kemudian yang ketiga soal Berge. Berge ini yang saat ini ditahan di Polres Sumawi, kasus penganiayaan terhadap warga di Aceh Utara. Baik. Ini menjadi 3 topik berita. Baik, tadi sedikit bahwa memang berita di tanggal 5 Desember kemarin begitu ya, telah diinformasikan bahwa kekayaan dari para pasangan calon untuk gubernur dan wakil gubernur. Tapi yang menarik pada 6 Desember ini adalah berita mengenai bagaimana diinformasikan kekayaan dari bupati, calon bupati dan wakil bupati serta wali kota begitu Bung ya. Dan dari Gerak Aceh sendiri juga ikut mendukung begitu dari hal ini. Adakah informasi-informasi lanjutan yang juga cukup menarik Bung pada informasi yang terbaru ini Bung? Memang belum diumumkan tapi belum dirilis oleh KIP karena memang mereka belum mendapat pemberitahuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi makanya kita mendesak kepada KPK supaya segera mengumumkan sehingga masyarakat nanti tahu lebih cepat, tahu kan lebih bisa memilih tentunya. Karena kan ada juga kekayaan yang mungkin meragukan, ada yang mungkin terlalu kecil, meskipun ya bisa saja seperti itu, tetapi kan publik bisa melihat sendiri, merasakan sendiri apakah betul ini yang kekayaannya seperti sebesar itu. Karena itu menyangkut kejujuran dari pasangan calon tersebut. Karenanya ormas kemudian juga aktivis anti korupsi juga meminta supaya ini cepat diumumkan. Memang belum hari ini kita belum dapat angka itu, tapi itulah kita desak supaya cepat diumumkan hari ini. Tapi ini jadi sesuatu yang baru begitu ya, pada pilkada diumumkannya hasil kekayaan dari para pasangan calon gitu yang biasanya hanya calon terpilih yang biasanya diumumkan begitu. Sudah sebetulnya. Pemilu kemarin juga ada. Pemilu kemarin juga. 2012 sudah dilakukan. Selama pemilihan langsung ini ya memang sudah ada wajib itu oleh pasangan yang maju wajib melaporkan hasil kekayaannya. Dan disambut cukup baik juga untuk bagi masyarakat begitu ya? Iya, masyarakat nanti kan tahu kira-kira dia bisa melihat kegiatan sehari-hari, jadi juga bisa memantau ya kekayaan para pejabat itu apakah benar yang dia laporkan apa tidak. Masyarakat bisa menilai sendiri saya kira, dan itu akan berpengaruh terhadap suara yang mereka peroleh nantinya saya kira. Baik, berarti pada proses ini jadi terlihat integritas dari para pasangan calon begitu ya Bung ya. Baik, kita akan sedikit ke kasus Aslan juga, Bung, bagaimana Bung? Asnan, Bung, bagaimana informasi mengenai hal itu? Iya, ini kan
sebetulnya ini kali kedua dia dipanggil. Yang pertama memang tidak sempat, ada kegiatan di Jakarta. Jadi oleh gubernur menunjukkan tim yang koordinatornya asisten 3 dalam ini Pak Syarul Badruddin, kemudian anggotanya inspektur, kemudian ada kepala BKPP, kemudian juga biro organisasi yang memeriksa dia, ingin melihat apakah betul ada dugaan pemalsuan kenaikan pangkat. Kalau memang ini terbukti, Rita, jabatannya bisa dicopot. Baik. Karena pangkat sekarang yang diduga dipalsukan, dia dulunya 4A, kemudian dipalsukan naik ke 4B. Baik. Nah, karena palsu ya kembali ke 4A, kemudian kena sanksi menjadi 3D, turun lagi. Baik. Jadi dengan jabatan 3D tidak mungkin dia menduduki jabatan eselon 2. Jika terbukti begitu, Bung, ya. Iya, terbukti. Nah, pada kasus ini, Bung, prosesnya sudah sampai sejauh mana, Bung? Ya, sedang diteliti betul oleh inspektur ya. Ini menjadi komitmen dari PLT Gubernur Pak Sudarmo. Betul. Karena masukan masyarakat sebelumnya sudah lama yang melaporkan bahwa ada dugaan pemalsuan kenaikan pangkat. Karena ini juga menyangkut kredibilitas pejabat. Betul. Tidak jujur dia terhadap itu ya. Kalau memang dia nanti terbukti ya melakukan penyimpangan, pemalsuan, ya tentu harus ada proses hukum, karena ini menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya, saya kira. Baik, Bung. Kita sedikit juga lagi beralih dari 3 topik tadi, Bung. Yeah. Dari pelantun tembang Bohate begitu ya, yang ternyata tersandung kasus penganiayaan ini, Bung. Ini cukup menarik. Kemarin sudah dijadikan juga salah satu di depan Harian Serambi Indonesia, dan hari ini kembali gitu, Bung. Informasi apa, Bung, yang hari ini menarik, Bung? Ya, hari ini memang ada pengakuan dari Berge sendiri. Dia sudah mendatangi keluarga korban yang dia aniaya untuk minta maaf. Baik. Dia sendiri, keluarganya, dan kabarnya menurut pengakuan Berge sudah memaafkan dia karena dia mengaku salah. Tetapi oleh keluarga dan juga korban tidak mau mencabut pengaduan dia kepada polisi. Baik. Sehingga polisi ya terus memproses kasus ini. Ya, memproses karena ini kan penganiayaan, tentunya ini termasuk tindak pidana ya. Tindak pidana ya, kekerasan ya apa boleh buat, karena Berge ini sudah melakukan kesalahan, ya saya kira dia harus bertanggung jawab. Baik, begitu ya, Bung, ya. Dan kira-kira alasan dari Berge sendiri terkait pelecehan begitu? Iya, dia merasa korban ini mengganggu keluarganya. Keluarganya ya, dia merasa tidak senang. Kemudian dia mendatangi korban, kemudian menjemput korban dari Kerunggukuh itu, membawa ke Ujung Blang. Sampai di sana dia niaya. Kemudian juga dipotong rambutnya oleh temannya. Korban merasa tidak menerima perlakuan Berge terhadap dirinya, sehingga dia melapor ke polisi. Memang kasus sudah lama, sudah sebulan yang lalu, tapi baru 2 hari yang lalu Berge ini ditangkap oleh polisi. Baik, dari berbagai informasi penting tentunya hadir di Harian Serambi Indonesia, Bung. Kira-kira informasi apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh para redaksi, tentunya untuk saudara di rumah, Bung, terkait informasi? Iya, memang ada yang 3 itu yang menjadi hangat dibicarakan saat ini info-info ini saya kira sangat bermanfaat bagi masyarakat kita. Baik, fokus liputan ke depan, Bung. Terakhir, Bung, bagaimana, Bung? Ya, kita tetap mengikuti kasus Asnal ini, juga kita ikuti, kemudian juga Berge, kemudian tahapan-tahapan pilkada. Karena pada hari ini juga Panwasdi akan memanggil sengketa terhadap lambang oleh PA dengan Pakarya. Begitu. Baik, Bung Buhari, terima kasih banyak atas waktunya. Dan demikianlah Serambi Topik pada hari ini. Saudara, kita akan kembali ke studio, silakan.